Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Teman-teman, sore ini topik videonya mengenai persiapan bagi peternak kambing domba sapi menjelang musim kemarau. Kalau di Jogja, di sekitaran kandang saya, ini sudah 1 minggu lebih, mau 10 hari nggak hujan. Nah, ini kan harus diantisipasi untuk nanti kedepannya, karena pasti kalau sudah masuk kemarau, udah nggak ada hujan ya. Nah, untuk pakan hijauan kan pasti akan susah didapatkan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman para peternak kambing domba sapi, saya ajak untuk mulai memperkenalkan kepada ternaknya, yaitu pakan silase. Pakan silase adalah aneka jenis pakan hijauan yang dicacah kemudian disimpan dalam wadah kedap udara. Nah, ini tujuannya untuk teman-teman nanti ketika benar-benar musim kemarau, teman-teman tidak kerepotan dalam pemberian pakan ternaknya. Nah, karena ada banyak ternak yang tidak terbiasa makan silase atau pakan fermentasi, itu ternaknya belum terbiasa. Nah, mumpung baru mau kemarau, ini kita biasakan dulu, teman-teman. Cara membiasakannya adalah teman-teman segeralah bikin pakan silase, kemudian dicampur dulu dengan hijauan, pakan hijauan yang biasanya diberikan, kemudian disajikan di wadah pakan. Ini ternaknya pelan-pelan akan kenal. Kira-kira butuh waktu 1 minggu 10 hari lah untuk ternak yang belum pernah kenal pakan silase akan doyan dan lahap makan pakan silase ataupun pakan fermentasi. Nah, ini bisa dikerjakan bagi teman-teman peternak yang memang stok pakan hijauannya berlimpah. Nah, bagaimana kalau teman-teman tidak punya lahan pakan? Bagaimana kalau teman-teman lahan pakannya itu terbatas? Bagaimana kalau teman-teman ternyata ketika lahan pakan terbatas, hijauannya terbatas, kok dilalah kebetulan nambah populasi gitu. Nah, ini nanti jangan sampai kelabaan. Nah, bagi teman-teman yang kondisinya seperti itu, teman-teman silahkan segera belanja pakan fermentasi atau pakan silase. Nah, trik belanjanya adalah gini. Teman-teman silahkan hubungi para penjual pakan silase, penjual pakan fermentasi, kemudian didiskusikan bahannya apa yang digunakan. Oh, seperti ini. Karena biasanya tiap-tiap produsen ini beda-beda komposisinya. Nah, silahkan didiskusikan, kemudian silahkan misalnya, Mas, aku beli sampel dulu. Nah, untuk tak coba tak berikan, monggo. Nah, sampel sudah dimainkan, oh ternyata ternaknya mau, silahkan mulai nyetok. Nah, ini untuk tabungan pakan, Jadi kondisinya kalau nggak punya lahan, teman-teman harus punya tabungan pakan, wujudnya pakan silase atau pakan fermentasi. Nah, perlu diingat teman-teman, yang harus diperhatikan adalah bahan yang diolah untuk jadi pakan silase, pakan fermentasi itu teman-teman harus tahu persis, harus dapat informasi seterang-terangnya, sejelas-jelasnya dari produsennya. Jadi, oh, tempat saya pakainya rumputnya jenis ini, terus kemudian jenis rambannya A, B, C, D, E, saya tambahkan dengan pakan tambahan, misalnya konsentrat, oh ada tambahan lagi premix segala macam. Nah, ini perlulah yang namanya ada ternak
keterbukaan antara penjual pakan silase, pakan fermentasi dengan teman-teman yang beli, Nah, memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua peternak itu suka nanam pakan ya. Jadi banyak peternak yang memang passionnya itu nggak nanam pakan. Kalau nggak nanam pakan tapi terpaksa dan memang diwajibkan untuk ngasih makan ternaknya, silahkan ambil opsi itu tadi, pakan silase atau pakan fermentasi. Nah, ini yang lebih mudah didapatkan dan harganya cenderung stabil teman-teman. Agak sedikit beda dengan pakan kering. Contoh kasus misalnya ya, kangkung kering. Kangkung kering itu harganya kadang bisa naiknya bisa tinggi banget, tapi turunnya itu nggak pernah jelek, gitu nggak pernah. Nah, ini kalau pakan silase, pakan fermentasi ya, harganya kurang lebih naiknya pun naik sedikit, turun pun turun ke harga normal kok gitu. Harga normalnya itu kurang lebih kisaran antara 1.600 sampai 2.000 per kilo, 2.000 per kilo. Nah, kebutuhannya berapa ditentukan dari bobot ternaknya. Itu bisa 10% sampai 20% bobotnya. Misalnya, oh untuk indukan bunting, oh harus 20%. Nah, kemudian bagi yang belum akrab dengan pakan fermentasi, pakan silase, biasanya akan bertanya, aman nggak sih pakan silase, pakan fermentasi untuk indukan bunting, indukan menyusui, untuk cempe, untuk penggemukan, aman nggak sih? Aman. Saya berani bilang aman, dengan catatan teman-teman tahu persis bahan yang diolah. Jadi memang ada harganya ya teman-teman. Oh, saya bahannya seperti ini, wow lebih banyak, harganya katakanlah 2.500 gitu. Ya wajar, karena kan bahannya yang dicampurkan kan beraneka ragam. Oh, tempat saya cuman silase odot gitu, oh harganya berapa, 1.200 atau 1.500 gitu. Ya wajar harganya lebih murah karena bahannya cuman itemnya sedikit gitu. Nah, ini teman-teman yang benar-benar harus diantisipasi dari sekarang supaya nanti kita semua selaku peternak kambing domba tidak kerepotan dalam pemberian pakan ketika musim kemarau. Nah, balik lagi kepada produsen dan supplier pakan fermentasi, pakan silase, yang ideal adalah teman-teman cari yang terdekat dulu di wilayah masing-masing. Ada enggak? Kalau nggak ada baru ngambil yang agak jauh nggak apa-apa, tapi langsung ngambil agak banyak ya. Jadi ketika sudah sampel, proses sampel sudah, nah ngambil agak banyak. Karena kenapa kok harus yang dekat dulu, supaya ini proses ngobrolnya ini bisa dilewati dulu, proses ngobrolnya. Mas bisa nggak saya request karena indukan saya pada menyusui bahannya pakai A, B, C, D, E gitu. Nah, ini tinggal didiskusikan. Kalau produsennya bilang sanggup tapi harganya sekian, nah itu memang sebuah konsekuensi. Nah, kami 78 pun memproduksi pakan silase. Bahan yang kami bikin, bahan yang kami pakai itu ada rumput pakcong, rumput gama umami, ada indigo vera, ada singkong karet, ada kaliandra, ada ramban-ramban jenis lainnya. Plus pakan tambahannya itu kadang ada bekatul. Bekatul itu yang utama kalau di sini untuk tambahan ya, hanya untuk tambahan. Terus kemudian ada premix, teman-teman. Nah, kalau teman-teman memang misalnya mau mencoba produk kami, monggo silahkan. Tapi, ada tapinya ya, utamakan dulu ngambil dari supplier terdekat dulu. Kalau memang nggak ada, baru ngontek kami. Jadi, ketika supplier-suppliernya dekat dengan teman-teman, ini nanti akan mengurangi ongkos kirim. Tapi kalau benar-benar nggak ada, silahkan baru ngontek kami. Kami siap untuk ngirimi pakan silase ke kandang teman-teman semuanya. Jadi pakan silase itu pakan fermentasi bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama, tidak akan mengurangi kadar nutrisi. Jadi pakan silase, pakan fermentasi fungsinya untuk nyimpen pakan, untuk bikin lumbung pakan. Jadi ketika
saat-saat genting kita tidak khawatir kalau kehabisan pakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat. Mari teman-teman kita persiapkan sejak awal untuk kemarau tahun ini supaya ternak kita aman, supaya ternak kita performanya tetap baik. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Amin.